Preview. Halo bro dan sis, Sobat Sinetalk. Sekarang saatnya kita memapar kisah hidup Mike Tyson, si leher beton, mantan juara dunia tinju kelas berat yang memiliki pukulan paling maut yang pernah ada. Dikenal dengan pribadinya yang juga kontroversial, karakter yang keras tidak jauh, pastinya karena output dari lingkungan yang keras pula. Besar di wilayah Brownsville, kota New York, yang lekat dengan peredaran narkoba, pelacuran dan pembunuhan, Tyson kecil yang cabi dan polos ini selalu jadi korban bulian anak sekitar. Tyson cilik yang dasarnya anak yang pendiam, gak pernah mau untuk melawan sehingga terus mengalami pembulian. Kekerasan juga harus kerap ia saksikan di dalam rumah karena ibunya yang seorang perawat itu seringkali berantem dengan mantan suami dan pacar-pacarnya. Pacar terakhir bahkan sedemikian brengsek, dia mencuri semua uang milik Lorna. Terpaksalah Mike beserta ibu dan kakaknya harus tinggal di bangunan terlantar. Terpaksa pula sang ibu harus menjual diri untuk menghidupi diri dan anak-anaknya. Sampai kelas 2 SD sebetulnya jiwa Mike belum terkontaminasi dengan kekerasan, sehingga suatu hari seorang anak melakukan kekejaman yang sangat terhadap Mike. Saat itu, Mike lagi sayang-sayangnya dengan burung merpati. Selama itu hanya merpati-merpati inilah yang bisa membuatnya senang dan kebahagiaannya kemudian dirusak oleh Tyler yang mematahkan leher Georgie, merpati kesayangan Mike. Mike cilik lupa diri, dia pun lalu menghajar pembunuh Georgie dengan membabi buta. Dari situlah semuanya jadi berubah. Mike mulai dianggap sebagai bang jago oleh anak-anak di atas umurnya. Mereka mulai berkiprah mengambil jalan hidup gangsta, ngutil dan nyopet, kerjaan mereka hariannya. Di umurnya yang ke-10 tahun, Mike pun naik level jadi rampok. Sementara kedua kakaknya masih giat dan dapat nilai bagus di sekolah, Mike Tyson malah rubah jadi anak berandalan. Di umur itu pula, ia pertama kali diciduk oleh polisi. Reputasi makin naik di jalanan sebagai seorang bang jago, maka dari itu Mike pun sering mendapatkan tantangan untuk melakukan duel. Mike selalu memenangkan pertarungan itu. Pede dengan skillnya dalam berduel, ia pakai untuk membalaskan dendam terhadap anak-anak yang dulu sering membulinya. Mike pun jadi rutin keluar masuk tahanan di kantor polisi dan jadi rutin pula dihajar oleh emaknya. Suatu hari Mike dimasukkan ke tahanan yang lebih besar, yaitu ke penjara Tyrone. Namun alih-alih kapok, ia malah jadi betah karena di sana ia bisa ketemu dengan teman-teman lamanya. Mike terus rutin keluar masuk penjara hingga umurnya hendak masuk di umur ke-14 tahun. Suatu hari ia mendengar obrolan teman satu tahanan yang sama-sama lagi bonyok abis latihan tinju. Mendengar hal itu, Mike pun menantang bahwa ia akan lebih jago dari kedua temannya. Esoknya ia pun diantar ke sasana di tahanan dan langsung ditarungkan dengan seorang anak kulit putih. Namun karena nggak ada teknik, dia pun jadi asal pukul dan berakhir KO kena hajar di bagian lambung. Mike berakhir memohon agar Mr. Stewart sang pelatih mau menerimanya sebagai murid. Sang pelatih yang sudah mendengar reputasi Mike menolaknya. Ia malas harus terlibat dengan anak yang gak disiplin dan gak patuh dengan aturan. Mike tetap memaksa untuk diterima sebagai murid. Mr. Stewart kemudian memberikan syarat agar Mike benerin dulu kelakuannya selama berada di penjara. Termotivasi untuk diterima sebagai murid sasana tinju, Mike pun mulai giat belajar dan di akhir semester malah berhasil menerima penghargaan sebagai murid terbaik tahanan. Mr. Stewart mulai menerimanya sebagai murid dan cuma dalam hitungan 2-3 bulan saja Mike sudah jadi petinju yang gahar. Di sini Mike mulai menemukan martabatnya sebagai seorang yang bukan sampah. Mr. Stewart yang amazed melihat perkembangan Mike akhirnya menawarinya untuk dipertemukan dengan pelatih senior yang bisa membawanya naik level lebih tinggi. Nama pelatih itu adalah Cus D'Amato. Pelatih gaek ini pernah membawa seorang Floyd Peterson dan Jose Torres menjadi juara dunia. Mike akan segera menjalani masa percobaan dan Mr. Stewart nggak mau kalau nantinya Mike malah terbiasa lagi hangout di daerah Brownsville. Saat itu sang pelatih Mr. Cus D'Amato dalam kondisi karir yang gak jelas dan hanya punya game kecil di daerah Catskill masih di kota New York.
Cass sudah terkesan ketika ia pertama kali melihat Mike yang dibawa oleh Mr. Stewart melakukan sparring di gym miliknya. Apalagi ketika ia mengetahui bahwa umur anak ini masih 13 tahun. Cass yakin bahwa anak inilah petinju yang selama itu ia tunggu-tunggu. Petinju yang akan menjadi fighter yang teredan dan terbuas sepanjang masa. Mike nggak ngeh dengan segala ucapannya. Perhatiannya saat itu malah kepada bunga mawar yang seumur hidup baru pertama kali ia lihat langsung di dapur tersebut. Bunga yang akhirnya ia bawa pulang untuk ia hadiahkan kepada emak. Mulai dari saat itu, ia pun makin sering bertandang ke rumah Cass. Sang pelatih memberinya banyak masukan soal filosofi bertarung meskipun anak ingusan ini nggak pernah ngerti segala ucapannya. You hear me, son? Yang paling ia ngerti ketika Cass mengajarinya untuk tampil dengan meninggalkan kesan karena seorang petinju pun harus bisa menghibur penonton. Gimik yang akan ia tampilkan adalah power dalam pukulannya yang cepat dan biadab. Mike berlatih 3 kali dalam 1 minggu dan malam harinya ia langsung balik ke penjara Tyrone. Suatu hari tiba saatnya Mike bebas dari penjara. Hal yang dikhawatirkan bahwa nantinya Mike akan kembali terpengaruh oleh lingkungan Brownsville yang membagongkan. Untuk itu, Cass pun sengaja datang ke rumah Mike untuk menemui Lorna, ibunya Mike. Cass menawarkan diri untuk menampung Mike di rumahnya. Lorna sendiri tidak memberinya sambutan hangat. Ia malah tersinggung karena merasa dianggap nggak akan bisa mendidik Mike di rumahnya. Lorna nyinyir kepada Cass karena ia menganggap bahwa kakek tua ini hanya bermaksud memanfaatkan anaknya. Namun karena ia melihat bahwa anaknya pun terlihat berminat untuk tinggal di rumah pelatihnya, Lorna akhirnya menyerah. Mike pun mulai tinggal bersama keluarga besar Pak Pelatih. Meskipun seringkali diledek karena nelen butter seperti layaknya makan keju, Mike tidak berusaha untuk berontak. Cass sendiri yang menyadarkan bahwa justru ia harus memanfaatkan posisinya yang seringkali dianggap remeh orang. Cass punya rencana untuk membawa Mike ke Junior Olympic sebelum masuk ke Olimpiade sesungguhnya dengan target medali emas nanti di umur Mike yang ke-18. Setelah Olimpiade, barulah ia masuk pro dengan target sabuk juara dunia. Mike pun lanjut menjalani kehidupan di rumah Cass dengan berbagai program latihannya. Namun sesekali ia sempatkan diri untuk pulang ke rumah emak. Sang ibu sempat memintanya untuk balik ke rumah, namun Mike ternyata lebih kerasan tinggal bersama Cass. Melihat perkembangan Mike yang sangat pesat, Cass pun jadi tergoda untuk mencarikan Mike sebuah ajang tarung. Ia pun menyuruh asistennya untuk mencarikan di arena-arena amatiran. Suatu hari, Teddy sang asisten mendaftarkan Mike di sebuah arena tinju ilegal. Mike sempat ditolak karena umurnya yang masih 14 tahun. Namun ketika Teddy akhirnya bilang bahwa umur Mike sebetulnya adalah 18, ia pun diterima untuk melakukan tanding. Mike sempat merasa ketakutan, ia harus tarung menghadapi orang-orang dewasa. Mike sempat kabur dengan alasan hendak keluar nyari gorengan. Namun ternyata Mike malah berhasil memukul KO lawan dalam pertandingan pertamanya itu. Cass pun makin yakin dengan prospek petinju asuhannya ini. Satu saja yang ia kritisi agar Mike lebih arogan lagi ketika ia memenangkan pertarungan. Jangan seperti yang kaget jika ia menang. Dari semua ucapan Cass, kali itu yang membuat Mike nangis terharu bahwa kini dirinya tidak akan lagi jadi korban bulian orang. Pada tahun 1981, di umurnya yang ke-15 tahun, Mike Tyson meraih gelar juara pra-Olimpik. Ia memukul KO semua lawan-lawannya. Anak ini yang masih haus dengan pengakuan dari emak kemudian datang dengan membawa potongan artikel koran. Ia meminta sang emak untuk membacanya bahwa kini ia sudah menjadi atlet peraih medali emas. Lorna pun mengakui bahwa kini ia melihat Mike terlihat lebih rapi dan gak bau seperti biasanya. Muncul kemudian nyinyirannya kepada Cass. Lorna menganjurkan agar anaknya terus menang karena kalau kalah ia akan dibuang oleh pelatihnya itu. Mike yang kini sudah berkembang sayang kepada Cass seperti kepada ayah gak terima mendengar ucapan emaknya. Apalagi ketika emaknya tetap menuduh bahwa suatu hari Mike pun akan tetap jadi pencuri.
Sekalian, Mike membuktikan ucapan emaknya tadi. Malamnya, ia dan seorang teman merampok TV seorang warga. Keduanya kemudian hangout di sebuah tempat rongsokan dengan TV curiannya itu. Menyadari bahwa kini Mike ini adalah seorang atlet peraih medali emas, namun masih hangout di lokasi mereka, Barkim malah berakhir memarahi temannya itu. Mike ia sarankan agar mensyukuri posisinya yang beruntung bisa diurus oleh seseorang, lalu menyarankan agar Mike menjauh dari Brownsville. Di sini nasib mereka bakal mudah untuk ditebak. Suatu hari mereka akan mati di jalanan seperti teman-teman yang lainnya. Ucapan Barkim itu terbukti 3 bulan kemudian ketika temannya Mike ini meninggal ditembak di jalanan. Kematian temannya disusul dengan kematian Lorna yang disebabkan oleh penyakit kanker. Meskipun ada sedikit rasa benci, namun Mike tetap sedih harus ditinggalkan oleh ibunya. Apalagi karena ia belum bisa bikin emaknya bangga. Cass berusaha menghibur Mike. Ia janji tidak akan pergi sebelum Mike berhasil sukses. Untuk itu, sekalian saja ia meresmikan hubungan mereka yang memang sudah seperti sebuah keluarga. Cass D'Amato secara resmi mengadopsi seorang Mike Tyson. Setelah mendapatkan pengakuan sebagai anak, Mike pun makin termotivasi untuk berlatih keras mengikuti kemauan ayah angkatnya. Alasan yang paling utama karena Mike tidak ingin mengecewakan Cass dan ingin agar ayah angkatnya ini terus menyayanginya. Tibalah Mike di momen Olimpiade yang jadi incaran, namun sayangnya di final ia malah kalah oleh Henry Tillman. Menerima kekalahan itu, Mike bukannya kecewa, namun lebih kepada takut kalau ia akan dibuang oleh Cass. Namun ternyata hal itu sama sekali nggak ada di pikiran Cass yang memang benar-benar sudah menganggapnya sebagai anak sendiri. Cass malah mengajak Mike untuk segera siap-siap turun ke pro dan bersiap untuk melakukan balas dendam terhadap perlakuan gak adil yang mereka tuduhkan telah dilakukan oleh juri Olimpiade. Dari situlah lahir seorang Mike Seleher Beton. Tahun 1985 dilalui Mike dengan serentetan kemenangan KO. Untuk tambah memuluskan karir, Cass kemudian membawa Mike kepada duo manajer Jimmy Jacobs dan Bill Cayton. Namun demikian, Cass tetap akan pegang kendali dari semua keputusan dan saat itu strategi duo manajer ini masih ia anggap terlalu kacangan. Cass nggak mau kalau Mike dibikin terlihat menyenangkan di depan publik. Dari dulu, ia sudah membangun image Mike sebagai seorang monster yang menakutkan. Selama tahun 1985 itu, Mike Tyson menjalani 10 pertarungan dan semuanya ia akhiri dengan kemenangan KO. Akhir tahun 85 itulah kesehatan Cass makin memburuk sehingga harus dirawat di rumah sakit. Mike sendiri masih berharap bahwa ayah angkatnya ini akan segera pulih, namun yang ada, ia malah dititipi sebuah wasiat. Cass yang sudah merasa bahwa ajalnya akan segera tiba, meminta agar Mike merawat Camille sang ibu angkat. Cass sempat berjanji bahwa ia gak akan pernah pergi kemana-mana sebelum Mike jadi juara dunia, namun pada akhirnya tetap takdir Tuhan yang bicara. Sedih berat, Mike harus kehilangan seseorang ketika akhirnya ia mendapatkan orang yang menghargainya sebagai seorang anak. Mike pada akhirnya memiliki seorang ayah dan dialah yang kemudian harus mengkuburkannya. Mike sempat limbung tanpa kehadiran Cass sampai akhirnya duo Jimmy dan Bill turun untuk menggantikan peran kemanajeran. Mike tetap tampil garang dengan pukulan tangannya yang bagaikan palu godam. Gak ada satupun dari mereka yang minta dilakukan pertandingan rematch. Sang manajer benar-benar mengeksploitasi penampilan Mike. Sepanjang tahun 1986 itu, Mike tampil lebih sering dari sebelumnya. Mike Tyson benar-benar telah menjadi seorang monster yang diinginkan oleh seorang Cass. November tahun 1986 dengan bertempat di Las Vegas, Mike Tyson akan menjalani pertarungan perebutan gelar juara dunia kelas berat WBC melawan Trevor Berbick. Mike yang saat itu menyandang rekor 27 kemenangan dalam 27 pertandingan dengan 25 kali kemenangan KO mulai menjadi perhatian publik Amerika dan sangat diunggulkan untuk memenangkan pertarungan tersebut. Di ronde pertama, sang juara bertahan sudah jadi bulan-bulanan penantangnya. Untungnya, ia masih terselamatkan oleh bunyi lonceng.
weak. Put his ass on the floor. You fuck him up. You ain't just dodge hits, man. Di ronde kedua, Trevor Berbick sudah tidak mampu lagi menghindar dari pukulan-pukulan Tyson. Setelah mengalami knockdown di awal laga, selanjutnya ia pun tidak bisa lagi memberikan banyak perlawanan. Sang juara bertahan berakhir di TKO di akhir ronde kedua untuk mengiringi kemunculan seorang juara dunia baru. Mike berhasil mewujudkan mimpi mendiang pelatihnya. Menjadi seorang juara dunia, kehidupan Mike berubah 180 derajat. Dari yang tadinya bokeh, kini ia bergelimang harta. Dari yang tadinya jomblo akut, kini Mike banyak dihampiri kaum wanita. Namun dari semua wanita, hanya satu saja yang bisa bikin hatinya meleyot, yaitu seorang artis pemula yang bernama Robin Givens. Dengan mengandalkan koneksi yang ia miliki, akhirnya ia bisa berkenalan dengan Robin yang ternyata kalau kemana-mana masih selalu dikawal oleh emaknya. Setelah menjalani beberapa kali kencan, Mike pun nembak sang cewek, namun Robin masih menolaknya. Baru setelah Mike menjalani partai berikut, dalam agenda mempertahankan gelar, keadaan mulai berubah. Sang juara yang pada partai itu banyak menerima pukulan dari James Smith The Bone Crusher yang merupakan penyandang gelar juara dunia WBA. Repotnya Mike dalam mengalahkan The Bone Crusher ternyata malah bikin Robin jadi tersentuh. Robin melihat bahwa orang yang terlihat brutal ini ternyata bisa melemah juga. Robin pun menerima tembakan dari Mike dan resmilah kini keduanya berpacaran. Mike sangat memanjakan Robin dengan siraman hadiah-hadiah mewah. Keduanya sempat menjadi pasangan paling hot se-Amerika Raya. Suatu hari, Robin mengaku bahwa dirinya sudah tekdung akibat kekejaman Mike. Sang juara yang bucin berat sekalian memanfaatkan momen itu untuk meminang cewek pujaannya ini. Menikahlah kemudian keduanya dalam keadaan Robin hamil muda di awal tahun 1988. Setelah pada bulan Agustus 1987, Tyson mengawinkan 3 gelar juara dunia dengan mengalahkan Tony Tucker. Maret 88, dia meng-KO Tony Tubbs untuk mempertahankan gelar juaranya. Selepas pertandingan yang digelar di kota Tokyo itu, ia harus kembali kehilangan orang terdekat. Jimmy Jacobs berpulang menyusul Kazude Amato. Selanjutnya, Bill Cayton sang partner manager ternyata lebih banyak memanfaatkan Mike dan itu bikin kesal Robin yang sudah resmi jadi istri. Bill pun digugat oleh Robin dan kini keuangan Mike dipegang oleh dirinya. Saat kondisi kosong itulah datang seorang Don King yang mengendus bau cuan di ketek seorang Mike. Sang manajer kahot ini mulai melakukan pendekatan-pendekatan. Robin yang kini menjadi pengendali uang Mike mulai jor-joran membelanjakan tabungan suami. Pihak Robin sendiri gak percaya kepada Don King. Mereka lebih merekomen bisnismen lain yang kebetulan telah menawarkan pula jasa konsultasi bisnisnya. Orangnya adalah Donald Trump. Mike yang polos ini kemudian nge-spill semua omongan istrinya kepada Don dan Don King selalu mengcounter balik serangan Robin kepada dirinya. Mike ia hasut agar jangan mau jadi sapi perahan istri dan ibu mertua. Don King bilang bahwa perlakuan mereka sangat melemahkan citra Mike yang seorang juara dunia tinju. Dekat dengan Don, Mike pun jadi sering pulang subuh dan hal itu bikin Robin jadi tambah kesal. Juara dunia tinju ini pun habis kena jab omelan istri dan karena hasutan Don, kini Mike mulai berani membentak balik. Mike bilang bahwa ia nyesel sudah bikin hamil Robin. Kalau enggak, mungkin mereka sama sekali nggak akan menikah. Saat itulah, serta-merta Robin membuat sebuah pengakuan bahwa sebetulnya kandungannya sudah gugur, seperti yang ingin melepas beban Mike. Mike malah jadi curiga jangan-jangan istrinya ini sama sekali belum pernah hamil. Suatu hari Mike mengajak Robin dan mertuanya berkunjung ke rumah Camille. Diterima dengan hangat oleh ibu angkat Mike yang banyak berjasa dulu pernah mengurus suaminya, Robin malah muncul dengan keluhan. Sang istri mengeluhkan kebijakan moneter suaminya yang banyak mengeluarkan uang untuk mensupport ibu angkatnya ini. Tentu saja Mike jadi ngadat dengan kelakuan Robin. Hilanglah respek Mike terhadap istrinya itu.
Sepanjang akhir tahun 88 itu banyak dilalui Mike dengan insiden-insiden dengan Robin yang membuatnya jadi depresi. Karena obat yang dikasih oleh psikiater adalah sejenis obat penenang, maka dari itu Mike pun jadi sering fly dan Robin terus mencekoki agar suaminya ini makin melemah. Robin bisa senang, namun Don malah jadi gusar melihat performa petinjunya yang mengalami sedikit penurunan. Pertandingan terakhir di tahun 88 itu adalah untuk melawan Michael Spinks. Melawan petinju gaek ini yang seangkatan dengan Muhammad Ali, Mike masih sanggup melombatnya dengan mudah. Mike dan Robin kemudian banyak terlibat dalam sesi percecokan rumah tangga dan dalam beberapa momen Mike akhirnya kehilangan kontrol, sempat melakukan kekerasan terhadapnya. Meskipun dari pengakuan Mike, banyak ucapan dari istrinya itu yang terlalu dibikin hiperbola. Mike nabrak pohon di depan rumah karena mabuk, dibilang pengen bunuh diri. Sang istri pun mengajukan cerai di bulan Oktober tahun tersebut. Perceraian itu akhirnya terjadi di bulan Februari tahun berikutnya dan Mbak Robin menang banyak dari perceraiannya. Momen yang membuatnya kemudian memiliki label seorang wanita paling dibenci di komunitas olahraga Amerika. Lepas dari Robin, Mike kembali menjomblo dan terjerumus dalam kehidupan yang makin ugal-ugalan. Story dari seorang Mike Tyson bahwa dia ini anak yang linglung, tidak punya pegangan dan tidak punya tempat berlindung. Maka dari itu, lepas dari Robin dan Bill Cayton, ia pun dengan gampang masuk ke cengkeraman seorang Don King yang memperlakukannya seperti seorang anak. Sang promotor yang kemudian membawanya kembali tampil di ring untuk mempertahankan gelar. Karena sudah nggak ada lawan di Amerika, korban selanjutnya sampai harus dicari ke tanah Inggris. Orangnya adalah Frank Bruno, juara Inggris itu ia pukul KO di ronde kelima. Setelah kemenangan melawan Bruno, gelar raja mulai melekat pada diri Tyson. Sebagaimana halnya seorang raja, ia pun jadi bebas untuk bertindak seperti layaknya seorang sultan. Soal ngemodif mobil biar punya bathtub mah urusan gampang. Bathtub itu dipakai oleh Mike untuk ngebungkus cewek-cewek bubaran pub. Mike bahkan sampai mengubur ulang makam ibunya. Mike menggantinya dengan peti mati yang baru. Mike sengaja agar ibunya yang dulu seringkali meremehkannya bisa merasakan bahwa kini ia telah bersemayam di atas peti mahal yang dibeli dari uangnya. Saking dendamnya Mike ini kepada sang ibu. Mike kembali tampil di ring pada bulan Juli di tahun tersebut. Dalam pertarungan mempertahankan gelar, dengan mudah ia menghajar Carl the Truth Williams. Tiket mahal itu hanya berisi 1 menit saja pertunjukan Mike Tyson. Di bawah manajemen Don King, Tyson kemudian dibawa untuk melakukan tanding berikutnya di kota Tokyo, di mana dia akan berhadapan dengan James Buster Douglas. Di sana, Don sekalian menjual Mike untuk membintangi beberapa kerjasama produk. Mike Tyson boleh jadi raja, namun masih ada satu orang yang berani membulinya. Orang itu adalah Nisi, kakak perempuannya. Mike sangat menyayangi kakak perempuannya ini, dia nggak segan memberikan banyak barang bagus kepada dirinya. Mike yang sudah lama nggak ketemu dengan Nisi, suatu hari mengajaknya pergi ke lokasi di mana ia biasa party. Sang adik ingin sedikit show off kepada kakaknya bahwa sekarang adiknya ini sudah gaul di kalangan jet set. Nisi ia bawa ke lokasi di mana ia biasa ugal-ugalan bersama Don. Tempat itu tentu saja bukan circle-nya Nisi yang seorang emak kompleks biasa. Sang kakak menyuruh adiknya agar segera mengantarnya pulang. Di perjalanan pulang, Nisi nggak banyak komen soal kelakuan Mike, namun kakaknya ini lebih komplain melihat kelakuan Don yang di klub malah duduk di tempat VIP. Nisi menyadarkan Mike agar ia jangan terlalu percaya dengan orang yang bernama Don King ini. Apalagi ketika ia juga mengetahui bahwa sampai saat itu Mike nggak tahu menahu berapa jumlah uang tabungannya. Mike kemudian mencoba protes, namun Don selalu bisa menjinakkan Mike. Menghadapi pertarungan melawan Buster, Mike memang jelas-jelas nggak prepare. Alasan yang utama karena ia memang menganggap enteng. Buster Douglas ia anggap cuman kaleng kongguan kosong, sehingga Mike pun tidak melakukan persiapan dengan matang. Alih-alih latihan dan beristirahat, Mike malah pesta tiap malam.
Mike pun pada akhirnya harus jadi bulan-bulanan jab Buster Douglas pada pertandingan tersebut. Dia kerepotan, namun masih sempat menjatuhkan lawannya yang tinggi besar ini di ronde ke-8. Buster Douglas berhasil bangun, lalu kombinasi pukulan hook dan uppercut-nya balik menjatuhkan Mike di ronde ke-10. Pertama kali selama karirnya, The Iron Mike mengalami knockdown untuk kemudian lalu mengalami kekalahan. Kalah dari Buster, Mike pun harus menanggalkan gelar juaranya. Merasa nothing tanpa gelar juara, dia pun ngebut melakukan pertandingan agar bisa masuk sebagai penantang nomor 1 untuk kembali merebut gelar juara. 4 pertandingan dia lakukan sampai pertengahan tahun 1091, termasuk melawan Henry Tillman, petinju yang mengalahkannya di final Olimpiade. Pada pertengahan 1991 itu, di bulan Juli, Mike diundang untuk hadir di acara pemilihan Miss Black di Indianapolis. Di sana, dia kepincut dengan seorang peserta, cewek imut yang bernama Desiree Washington. Cewek remaja ini tentu saja jadi kegirangan ketika diajak jalan oleh seorang Mike Tyson. Dengan motivasi agar bisa kirim foto bareng kepada ayahnya, yang mana fans berat The Iron Mike, Desiree mengayokan ajakan Mike. Alih-alih jalan-jalan, Mike yang lonely ini malah berakhir membawa Desiree ke hotelnya. Di sana terjadilah sebuah insiden yang nantinya akan merusak karir dan kehidupan Mike selanjutnya. Mike memperkosa Desiree dan cewek ini ternyata berani untuk menuntut Mike, yang mana di mata kaum kulit hitam adalah sosok seorang pahlawan. Karena sibuk menjalani persidangan, Mike pun jadinya tidak bisa melakukan pertandingan. Berikutnya adalah vonis hakim yang membuatnya harus libur tanding lebih lama lagi. Mike divonis hakim dengan dakwaan 6 tahun tahanan penjara. Mike Tyson pun harus kembali mendekam di penjara, sebuah tempat yang dulu sempat akrab dengan kehidupannya. Tentunya tidak mudah bagi seorang yang terkenal dengan reputasi yang dimilikinya untuk masuk ke tempat tersebut. Setelah banyak mengalami ujian dan godaan dari sesama tahanan di awal-awal tahun, berikutnya Mike pun mulai bisa beradaptasi. Di tahun keduanya, Mike mendapatkan seorang teman satu sel yang bernama Imam Siddiq. Orang ini ternyata punya bakat entrepreneur tinggi. Mike ia ajak untuk memanfaatkan reputasinya agar bisa mendapatkan uang. Setelah itu, kegiatan Mike di penjara pun tidak jauh dari ngejar cuan. Dari yang asalnya nyari pasar di luar penjara, lama-kelamaan ia pun nyari cuan dari sesama warga tahanan. Untuk melakukannya, ia memakai masjid sebagai tempat bertransaksi. Keseringan nongkrong di masjid, Siddiq pun sekalian mengajak Mike untuk mulai belajar Islam. Mike masih diperbolehkan berniaga di tempatnya dengan satu syarat, dia harus melepas sepatu ataupun sendal miliknya. Mike yang sudah terbiasa melihat orang ngaji dan sholat tidak menolak ajakan Siddiq. Ia pun mulai banyak mendengar penjelasan temannya itu tentang isi dari Al-Quran. Mike terpesona dan loginlah dia memeluk agama Islam yang masih ia pegang hingga hari ini. Karena berkelakuan baik, Mike mendapatkan masa potongan tahanan. Sang mantan juara dunia bisa bebas di tahun 1995. Mike sempat bimbang harus kembali menghadapi kehidupan di luar penjara yang mana begitu liar dan juga membagongkan. Hanya satu saja pesan dari Siddiq agar Mike selalu ingat kepada Allah jalan apapun yang nantinya akan ia pilih. 25 Maret 1995, Mike Tyson akhirnya bebas dari tahanan dan dijemput oleh Don King beserta dengan para pendukungnya. Mike sebetulnya masih merasa adem berada di tahanan, menjalani kehidupan yang tenang, namun tidak ada kata slow kalau sudah balik kontak dengan Don King. Berkat dukungan dari Monica Turner, seorang dokter yang dekat selama ia berada di penjara, Mike pun akhirnya yakin dengan keputusannya untuk memecat Don. Namun ternyata sang promotor sudah siap dengan kunciannya. Uang $2 juta sudah ia siapkan untuk pertarungan berikut melawan Peter McNeely. Mike yang baru keluar dari penjara pastinya ngiler melihat 2 koper uang di hadapannya. Ia pun jadi urung memecat Don. Persiapan harus dilakukan dengan segera. Setelah menjalani latihan untuk kembali mengasah skill dan insting bertandingnya, Mike Tyson melakukan comeback di bulan Agustus 1995, 5 bulan saja sejak ia keluar dari penjara.
Mike sebetulnya nggak pede menjalani pertarungan pertamanya ini. Untungnya, sang lawan malah lebih nggak pede ketimbang Mike. Peter McNeely selesai dalam waktu 1 menit setengah saja. Don pun makin sibuk menjual Mike. Bulan Desembernya, sang mantan juara sudah ia bawa lagi naik ring menghadapi Buster Mattis. 3 ronde saja pertandingan itu dilakukan. 3 bulan kemudian, giliran Frank Bruno yang kembali harus jadi korban. 3 ronde pula pertandingan itu berlangsung. Mike Tyson kembali berhasil merebut gelar juara dunia WBC. Sabuk warna hijau itu kemudian disusul dengan sabuk warna merah milik WBA yang sedang dipegang oleh Bruce Seldon di bulan Septembernya. Mike Tyson pun balik jadi raja. Menerima kembali kejayaannya dalam waktu yang singkat saja ternyata tidak mudah bagi seseorang. Mike malah balik jadi benci dengan dirinya. Ia merasa tidak pantas menerima semua yang sudah ia miliki. Mike pun jadi stres dan mulai masuk ke jeratan narkoboy. Momen menjelang pertandingan melawan Evander Holyfield, mentalnya jadi kena imbas. Mike mengalami parno, dia takut akan kembali kalah seperti lawan Douglas. Mike pun memang kalah pada seri 1 lawan Holyfield dalam sebuah pertandingan yang banyak diisi adegan sundul-menyundul oleh sang penantang ke wajah Mike. Selepas pertandingan tersebut, Mike masih sempat meresmikan hubungannya dengan Monica Turner. Dalam pernikahan yang menampilkan Imam Siddiq sebagai bapa lebeh, Mike menikahi Monica secara Islam. Hari itu pula, Don hadir dengan sebuah kabar bahwa dia sudah ngedil pertandingan rematch antara dirinya melawan Holyfield. Mike yang sebetulnya ingin santai dulu, kesulitan untuk menolak uang $30 juta yang sudah dijanjikan Don untuk pertandingan tersebut. Dalam pertandingan yang disiarkan secara live ke sebanyak 97 negara itu, Babang Holyfield ternyata kembali tampil dengan strategi yang sebelumnya. Kesulitan untuk meladeni Mike dalam open play, ia banyak memeluk dan lanjut meluncurkan tandukan ke muka Mike. Dalam 2 ronde saja, pelipis mata Mike Tyson sudah sobek dan wasit tidak melakukan tindakan. Disinilah momen krusial terjadi. Mike yang sudah hilang sabar, dia mulai lepas kontrol. Ketika sang lawan kembali melakukan tandukan, Mike pun menggigit telinganya. Suasana kemudian berlanjut chaos sehingga pertandingan pun harus dihentikan oleh wasit. Mike dinyatakan kalah diskualifikasi akibat pelanggaran yang dilakukannya. Mike merasa bahwa pelanggaran itu hanya akan berbuah hukuman saja dari pihak asosiasi tinju profesional. Dia tidak memperhitungkan bahwa tindakan itu akan pula diganjar hukuman oleh lingkungan sekitar yang akan berakibat buruk pada karirnya kemudian. Seluruh media bahkan Presiden Amerika kasih komentar soal insiden itu. Tekanan makin berat dan Mike pun makin dalam terjerat narkoba. Dalam kondisi kacau balau itu, Mike terus dipaksakan untuk bertarung karena dia pun sangat bernafsu untuk merebut kembali titel juaranya. Tahun 2002, Mike akhirnya mendapatkan kesempatan itu untuk menghadapi Lennox Lewis, juara dunia yang berhasil mengalahkan Evander Holyfield. Tyson yang sangat bernafsu dan juga lagi nyandang titel pecandu menyerang Lennox dalam acara konferensi pers. Belum apa-apa, suasana sudah kacau balau. Mike kembali melakukan gigitan, kali ini pada kaki Lennox. Tindakan yang kemudian membuatnya didenda $15.000. Pertarungan pun terjadi di bulan Juni. Mike Tyson yang lagi nyandu melawan Lennox Lewis yang sedang berada pada kondisi prime. Lennox bukanlah seorang juara karena kebetulan, dia ini memang petinju yang punya kualitas. Tentu saja ia sangat mampu untuk menaklukkan seorang Mike Tyson yang berada pada umur senja. Mike nambru di ronde ke-8. Seakan semuanya tidak cukup ambiar bagi Mike Tyson. Setelahnya, ia kemudian malah dinyatakan mengalami kebangkrutan. Kalau untuk urusan itu, gak ada lagi yang harus dipertanyakan selain daripada Don King. Don King sempat menghindar untuk menemui Mike dan ia baru mau menemuinya di kota Florida. Dalam perjalanan menuju hotel, Mike yang sudah kadung ngadat ini langsung menyerang Don di dalam mobil. Ia menendangnya sampai kemudian terjadi adegan kejar-kejaran di pinggiran tol seperti adegan film kartun. Selanjutnya, Mike pun bertarung hanya demi bisa bayar uang cicilan. Pada pertarungan melawan Kevin McBride di bulan Juni 2005,
Mike mundur di ronde ke-6. Dalam wawancaranya setelah pertandingan, ia menyatakan bahwa dirinya sudah kehilangan gairah untuk melakukan pertarungan. Demi menjaga citra olahraga yang dicintainya, pada kesempatan itu pula ia langsung menyatakan diri resmi pensiun dari olahraga tinju. Selepas momen itu, Mike pun otomatis sudah nggak layak jual, semua orang langsung meninggalkannya. Hanya satu orang saja yang sampai saat itu masih mau tetap bertahan. Orang ini adalah lagi-lagi seorang wanita, dia bernama Lakia Spicer yang akrab dipanggil Kiki. Wanita ini sebetulnya bukan orang baru, Mike kenal Kiki sejak umurnya masih 18 tahun di tahun 1985. Mereka kembali dekat ketika Mike sudah menikah dengan Monica. Berbeda dengan Monica yang seorang dokter dan berasal dari keluarga intelek yang bikin Mike seringkali merasa nggak pantas, background Kiki nggak jauh beda dengan dirinya. Keduanya sama-sama pernah mengalami di penjara. Dalam keadaan tekdung, juga akibat kekejaman Mike, Kiki harus menjadi tumbal dari kasus penggelapan uang yang sebetulnya dilakukan oleh orang tuanya. Kiki berada di samping Mike saat sang mantan juara sedang berada dalam keadaan bangkrut. Saat berada bersama Kiki pula, Mike akhirnya mau menjalani terapi untuk menanggulangi pemulihan jiwa. Wanita ini pula yang berhasil membuat Mike mau meninggalkan narkoba. For real. Tahun 2009, Mike pun meresmikan hubungannya dengan wanita ini yang kemudian memberikannya 2 tambahan anak. Seiring dengan membaiknya kesehatan mental Mike, kehidupannya pun makin terhindar dari gonjang-ganjing. Lewat terapi yang ia jalani pula, Mike bisa berdamai dengan masa lalunya. Ia mulai bisa memaafkan kata-kata ibunya yang dulu sering membuatnya merasa sampah. Sampai saat ini, ia aktif berada di belakang layar, masih dalam seputar kegiatan tinju dan juga dunia entertainment. Mike pun terus berusaha untuk menjadi muslim yang baik. Terakhir kali, ia melakukan umroh di tahun 2022 lalu bersama dengan DJ Khalid. Profil seorang Mike Tyson adalah seperti seorang gladiator yang harus bertarung dengan beberapa binatang buas di dalam sebuah pit. Seorang lelaki petarung yang harus terus menjalani laga yang keras dalam arena kehidupan. Oke, demikianlah ceritanya bro dan sis. Kita tim Sinotok cabut dulu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao.